Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, apa yang mesti kita lakukan kalau kita tahu ada tetangga kita yang sakit? Bukan karena dia itu Katolik, bisa saja dia itu beragama berbeda dengan agama kita. Entah Katolik, entah bukan Katolik, kalau ada tetangga yang sedang sakit, apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada orang yang kesusahan, apa yang mau kita lakukan? Diam saja, masa bodoh, karena ya menjadi anonim. Perkembangan teknologi membuat manusia itu anonim dalam arti tidak mengenal tetangga, tidak punya sahabat, karena dia itu begitu asik dengan alat-alat teknologi. Sehingga katakanlah orang-orang yang di luar itu tidak ia kenal dan ia menjadi terasing, teralienasi itu terhadap masyarakat, terhadap orang-orang di sekitar, dan akhirnya ya cuek, nggak punya bela rasa, nggak ada belas kasih, masa bodoh. Yang penting saya bisa makan, saya bisa belajar, saya bisa hidup. Orang lain mau bisa hidup, bisa makan, mau sehat mau enggak, terserah, itu urusan dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022, hari ini adalah peringatan Santo Alfonsus Maria de Ligori, Uskup dan Pujangga Gereja. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, diperlihatkan dari dalam bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasih kepada orang lain. Belas kasih dari Tuhan Yesus itu ditunjukkan ketika Tuhan Yesus mau menyingkir, mengasingkan diri, katakanlah menyendiri, orang banyak datang berbondong-bondong, tapi Tuhan Yesus tetap mengajar dan menyembuhkan mereka. Bahkan belas kasih Tuhan Yesus kepada orang banyak itu ditunjukkan ketika menjelang malam para murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa, supaya mereka bisa beli makanan. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus mengingatkan para murid dengan kalimat, kamu yang harus memberi mereka makan. Bukan menyuruh mereka pergi ke desa-desa beli makanan, tapi kamu yang harus memberi mereka makan. Ini karena dasarnya Tuhan Yesus punya hati yang tergerak oleh belas kasih kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang sedang lapar pada saat itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang sedang kesusahan, yang sedang lapar, yang sedang sakit, yang sedang tidak berdaya, yang terasing itu, yang tidak diperhatikan. Para murid itu mengambil sikap, jangan-jangan seperti kita, masa bodoh. Kamu lapar ya sana cari makan, itu urusan kamu. Tapi enggak, Tuhan Yesus, kamu yang harus memberi mereka makan. Artinya apa? Para murid diminta untuk memiliki hati yang berbelas kasih juga kepada orang lain. Para murid juga diminta oleh Tuhan Yesus punya bela rasa, perhatian, kepedulian, empati kepada orang lain. Tidak cuek, tidak masa bodoh. Saya pikir inilah dia yang bisa kita teladan dari Tuhan Yesus. Membuka hati kita, melihat kalau ada orang yang kesulitan, kesusahan, tolong bantu dia. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Bisa saja kita tidak bisa menolong sendirian, tapi mari kita galang bersama-sama dengan tetangga yang lain, supaya orang yang sedang kesusahan, kesulitan itu bisa kita bantu, ya. Atau kita bisa minta tolong juga dari seksi sosial paroki PSE. Banyak cara untuk membantu. Yang penting kita punya hati terbuka bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah dia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita diingatkan, kamu harus memberi mereka makan. Dan ingat,
Akhirnya ketika dikumpulkan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka duduk, lalu Tuhan Yesus mengucap berkat untuk makanan itu, lalu memberikannya kepada para murid, dan para murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini juga ada maksud dari Tuhan Yesus. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberi kepada para murid dan para murid membagikannya kepada orang banyak. Lihat itu, para murid dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama. Inilah yang mesti kita lakukan. Jadilah penyalur berkat, penyalur kasih kepada sesama, kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.